Apa dampaknya kalau kita itu sudah mendengar firman Tuhan? Hamba Tuhan menyampaikan mulai dari beberapa bulan ini. Firman Tuhan tentang menggunakan waktu, mengelola waktu. Lalu dampaknya itu apa bagi kita? Ini sebuah pertanyaan yang menggelitik bagi kita semua. Karena memang betul Bapak, Ibu, dan Saudara. Setelah kita mendengar firman Tuhan, bahkan mungkin kita sampai hafal di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai yang ke-16. Oh, aku hafal, Bu. Pergunakan waktu yang ada. Janganlah kamu menjadi orang yang bebal, tetapi menjadi orang yang bijak. Oh, Rasul Paulus ingin menunjukkan, menasehati bahwa orang itu bisa disebut bijak, orang bisa disebut bodoh atau bebal. Itu dilihat dari cara mengelola waktunya. Itu semua baik. Minggu lalu kita juga sudah belajar tentang ingatlah akan penciptamu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah pagi hari ini. Apakah dengan semakin kita itu mendengar firman Tuhan, kita itu menjadi semakin menyadari bahwa waktu yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah anugerah. Dan ketika kesempatan itu sudah tidak ada lagi, maka kita akan melihat sungguh-sungguh berharga kesempatan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ditanya bagaimana atau dampaknya itu seperti apa? Pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu dampak yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita punya kesadaran. Kita menyadari Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa memang waktu itu sangat berharga. Dan hidup kita ini sangat singkat dibandingkan dengan hidup yang kekal. Maka pada pagi hari ini saya berikan tema firman Tuhan ini. Seberapa tinggikah tingkat kesadaran akan penggunaan waktu? Ada orang bisa punya kesadaran yang rendah. Ada orang yang punya kesadaran yang sedang. Tetapi yang diharapkan adalah orang punya kesadaran yang tinggi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebab kesadaran itu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Misalnya ada seseorang yang menghabiskan waktu, dia teringat dengan puisi dari Khairil Anwar bahwa aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Maka dia menikmati hidup, dia menghabiskan waktu untuk kesenangan dunia. Lalu kita akan bertanya, orang itu sadar atau tidak ya? Dia punya kesadaran atau tidak? Tidak mungkin orang akan hidup 1000 tahun. Tidak mungkin orang akan terus menerus hidup. Dia belum tahu kapan waktunya. Dia itu sadar atau tidak? Bukankah seringkali pertanyaan kita seperti itu? Jadi kadang-kadang ada banyak orang yang kurang memiliki kesadaran. Dengan adanya kesadaran Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan, untuk menjadi pelaku firman, maka kita butuh sadar. Karena kesadaran itu adalah sebuah kemampuan di dalam diri kita untuk mengerti, untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau orang belum punya kesadaran, dia tidak akan bertindak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika orang tua menasehati anak, terus-menerus dinasehati. Selama anak itu belum punya kesadaran yang benar, dia tidak melakukan nasihat orang tuanya. Jadi pada pagi hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara,
Seberapa tinggikah tingkat kesadaran kita masing-masing? Melalui firman Tuhan ini pun saya juga diajar terlebih dahulu. Sebelum saya menyampaikan, jangan engkau hanya pintar menyampaikan. Jangan engkau hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sementara kesadaranmu itu sedang saja. Oleh karena itu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Bagaimana Musa berdoa ketika dia mengatakan, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam terjemahan baru, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Sadarkanlah kami akan singkatnya umur kami, supaya kami menjadi orang yang berbudi atau bijaksana. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya menjadi orang yang berbudi, supaya kita menjadi orang yang bijak, harus apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Sadar, ya. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup kami ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini doa Musa ini bukan sebuah doa yang tanpa pergumulan. Jadi kitab Mazmur pasal 90 itu ditulis Musa ketika dia sudah mendekati akhir hidupnya di usia 120 tahun. Karena Musa melewati 3 periode dalam hidupnya. 40 tahun yang pertama Musa hidup sebagai seorang pangeran karena dia diangkat anak oleh putri Firaun. 40 tahun kedua berikutnya Musa ada di padang belantara. Loh, kok bisa, Bu? Dari istana kok jadi ke padang belantara? Ketika Musa melihat bahwa orang Israel itu kok diperlakukan sewenang-wenang oleh orang Mesir. Ketika ada pertikaian lalu dia menolong orang Israel, dia membunuh orang Mesir itu. Orang Israelnya malah salah paham. Ini apa-apaan ini? Kamu mata-mata ya? Kamu akan mencelakakan kami. Maka Musa menjadi buron dan dia ada di padang belantara. Tetapi justru itulah rencana Tuhan, dia ketemu dengan Yitro yang akhirnya menjadi mertuanya. Anak-anaknya Sipora menjadi istrinya. Dan justru lewat Yitro inilah Musa mengenal Allah. Itu 40 tahun kedua. 40 tahun yang ketiga Musa dipanggil untuk menuntun orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi kitab Mazmur pasal yang ke-90 ini ditulis di akhir-akhir hidup dari Musa. Ketika melihat orang Israel begitu tegar tengkuk, ketika melihat orang Israel begitu sombong, apa kamu itu akan hidup terus? Perilakumu kok seperti itu, kok enggak sadar-sadar. Diingatkan Tuhan, kembali lagi, enggak nurut. Diingatkan Tuhan, mbalelo. Apa kamu itu enggak sadar toh? Bahwa kamu bukan pemilik waktu, tetapi Tuhan yang memiliki waktu. Maka Musa katakan, sadarkanlah kami Tuhan akan singkatnya hidup ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti juga dalam kitab Ayub, mari kita bersama-sama melihat hal yang sebetulnya senada dengan yang dikatakan oleh Musa tadi. Kitab Ayub pasal yang ke-14, di sini Ayub juga ingin mengajar kita, membuka pikiran kita supaya kita selalu menyadari, Bapak, Ibu, dan Saudara. Di ayat yang pertama tadi dikatakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga
ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Kitab Ayub pasal yang ke-14 ini sesungguhnya merupakan ratapan dari Ayub, Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana Ayub ini bisa meratap karena dia ditinggalkan oleh anak-anaknya. Kalau kita ingat kisah ini yang sudah sangat populer bagi kita di pasal-pasal yang awal. Ketika Tuhan izinkan anaknya mati, harta bendanya habis dalam waktu sekejap. Binatang peliharaan juga habis dalam waktu sekejap. Di sini Ayub menyadari. Maka judul perikop ini dikatakan, setelah mati tidak ada harapan lagi, tidak ada kesempatan lagi. Ya. Maka di ayat yang pertama ini kesadaran dari Ayub ketika dia melihat bahwa manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Minggu lalu pun Bu Surya sudah menyinggung kitab Mazmur 90 ayat yang ke-10. Kalau manusia itu diizinkan kuat 70 tahun sampai 80 tahun. Kebanggaannya apa Bapak Ibu dan Saudara? Bukan kekayaan, kejayaan, tapi penuh dengan penderitaan. Ya. Jadi di sini Ayub katakan bahwa manusia itu singkat umurnya ini harus disadari. Dan penuh kegelisahan. Terjemahan yang lain dikatakan penuh penderitaan.